isian selainya yang udah saya bikin. Jadinya seperti ini. Jadi kalau bikin nastar, kalau isiannya banyak seperti ini, lumer, enak. Kita tes kelembaban kerenyahan nastar bikinan saya. Lembab banget, terus lumer. Dan ini hasil yang udah saya bikin. Lihat, matang merata. Tidak ada drama nempel di loyang. Gampang banget diambilnya karena saya pakai baking paper wajib. Di video ini selain ngasih resep dan tahapan-tahapan tujuan pembelajaran yang akan Ambu ajarkan kepada bunda-bunda yang belum bisa, kakak, adik-adik, adalah drama membuat nastar. 5 hal yang akan Ambu bahas yaitu 1. Nastar melebar atau meleber. 2. Kulit nastar retak-retak. 3. Olesan kuning terkelupas atau kusam. 4. Bagian bawah nastar gosong tapi dalamnya mentah. Yang kelima, cepat berjamur padahal baru 3 atau 5 hari buat. Kita bahas ya. Nah, ini hasil nyetak Ambu, ginuk-ginuk ya, bagus, glowing. Dan ini ketika sudah matangnya, cakep ya. Biar nggak rumit, biar menyenangkan, Ambu ajarin tahapan-tahapan yang harus disiapkan sebelum membuat nastar. Yuk kita mulai. Bahan-bahannya di sini menggunakan butter bagi 2, 250 gram butter sama mentega. Ini tepung terigunya, pilih yang kunci biru seperti ini. Terus ada telur. Telur ada 2 tahap. Ini untuk buat kuehnya, nanti satu lagi kita bahas. Ada susu, bubuk, ada maizena sama gula halus. Dan ini adalah trik pengajaran dari Ambu. Sebelum membuat nastar, usahakan 2-3 hari lagi sudah bikin bulatan selainya, jadi praktis. Sediakan 2 tusuk sate atau tusuk gigi atau lidi. Buat apa? Nanti ya ada fungsinya. Nah, ini sediakan juga timbangan dan alas mika. Timbangan dan alas mika tadi di video awal Ambu ada bentuk-bentuk nastarnya semua rata karena ditimbang tuh. Kenapa alas mika? Biar nggak kotor ke timbangannya dan transparan. Kalau plastik bergeser ya, diusahakan alas mika, nggak geser dia. Tuh sama takarannya sama, jadi bentuknya nanti sama di toplesnya. Sama satu lagi, wajib menggunakan baking paper biar nggak ada drama lengket di loyang. Ini gampang banget, jadi praktis, tenaga, energi nggak habis buat ngambil nastar yang matang tapi nanti rusak. Nah, ini untuk finishing ada keju parut sama olesan. Ada racikannya di akhir aja karena yang perlu disiapkan adalah yang tadi. Untuk olesan, tahapan yang harus disiapkan dari awal sudah Ambu kasih tahu. Sekarang eksekusi. Masukkan kuning telur 4 biji. Kuningnya yang ukuran besar. Kalau ukuran kecil 4 jangan 4, 5 ya. Nah, ini ada butter sama mentega, terus ditambah gula halus. Gula halusnya diayak dulu, pasti ngegerindil ya atau gerintulan kayak gitu, jadi wajib diayak. Tuh kan bun, kakak, wajib diayak. Nah, hasilnya kayak gini. Padahal saya pakai gula halusnya ya merek yang standar dijual di swalayan ya, jadi wajib diayak. Kalau susah pakai sendok. Udah ya tahapan-tahapan yang harus dipersiapkannya. Nah, ini kalau sudah disiapkan dari awal, selanjutnya akan menyenangkan, apalagi diiringi lagu dangdut atau lagu yang kekinian. Udah ya, hiburannya sebentar aja. Nah, ini teknik nge-mixer. Jadi kalau langsung di mixer kayak gini, Ambu tunjukin ngebul. Caranya gimana? Dimatiin mesinnya, aduk dulu, udah nge-mix semuanya bahan, baru diaduk. Dan diaduknya cukup 2 menit, tidak boleh lama-lama ya. Akan menjawab pembelajaran yang tadi, kenapa nastar suka meleber. Jawabannya karena terlalu lama nge-mixer.
ini asal aduk aja, jangan terlalu lama-lama, udah. Untuk meratakan adonan, cukup pakai spatula, diratakan seperti ini. Udah langsung nge-mix ya. Udah selesai di mixer, saatnya masukkan tepung terigu dan susu. Sama harus diayak juga, pasti ada yang geruntulan ya. Wajib diayak. Kalau misalkan gak diayak gimana? Ya terserah, saran saya diayak tuh. Ini pakai terigu segitiga biru tetap yang ngegeruntul juga kan. Perhatikan cara saya mengaduk, sama sekali nggak kena tangan. Ini pakai spatula, jadi alasan kenapa nggak boleh kena telapak tangan karena margarin atau butter dalam adonan akan cepat meleleh karena panas di tangan. Akibatnya adonan nastar akan menjadi lembek, melebar, atau bahkan pecah bentuknya. Jadi jangan pakai tangan ya bunda. Masukkan sedikit-sedikit dulu, aduk, ayak, masukkan sedikit, aduk, ayak lagi, kayak gitu. Jangan sekaligus bluk ya, nanti susah ngaduknya, nggak nge-mix. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, kenapa kulit nastar tak retak? 1. Jawabannya selai nanas masih terlalu basah atau belum kalis, jadi wajib kalis ya. Lihat di video saya cara membuat selai nastar, bukan selai nanas biasa. Karena selai nastar buat nastar itu dia harus mengkaramel dan kalis. Yang kedua, suhu oven terlalu panas. Nah, kalau suhu oven terlalu panas bisa memaksa uap air terlalu cepat keluar sehingga memecahkan kulitnya. Bisa dipahami ya bunda ya. Sudah nge-mix. Nah ini tips, jadi ditutup pakai plastik, jangan terbuka karena akan kering. Jadi diambil sesuai kebutuhan kita aja ya bun ya. Butuh ambil, tutup lagi, butuh ambil, tutup lagi nih. Jadi kenapa saya dari awal suruh menyediakan timbangan, ambilnya cukup segini kira-kira ya, bebas aja, tutup lagi karena kalau dibiarkan saja akan kering. Kenapa harus pakai timbangan? Karena nanti bentuknya beda-beda, ada yang kecil ada yang besar. Kalau pakai timbangan sama tuh, cakep kan modelnya. Nah ini pakai baking paper biar nggak ada drama ngambilnya lengket. Saya akan ajarin cara nyetak nastar. Tadi udah ditimbang 10 gram ukurannya, isiannya 4 gram. Nah fungsi lidi adalah buat supaya tangan kita tidak nempel ke selai, lengket nantinya, beda ya. Jadi tangan kita kotor. Digulung-gulung, trik menggulungnya di jari dulu, habis di jari kalau sudah rata baru di tengah-tengah tangan. Akan cepat kalau di jari dulu. Saya ulangi, nanti saya ajarin lagi ya. Cakep kan tuh bentuknya, no retak karena komposisi bahannya betul. Lihat di deskripsi ya, jangan ada yang dikurang-kurangi. Ambu, pertanyaannya ini resep yang Ambu bikin kan yang premium. Nggak premium banget karena bandingannya setengah butter, setengah margarin. Kalau yang standar bagaimana? Ada di komposisi berbeda ya takarannya, rasa berbeda di wangi sama kelembaban. Resep yang ini kalau saya jual ukuran 500 gram udah 150.000 dengan dikemas pakai stiker yang bagus ya. Laku keras malahan ya. Saya terbatas menjualnya juga. Nah, sekarang saya akan menjawab masalah yang keempat, yaitu bagian bawah nastar gosong tapi dalamnya mentah. Kenapa? Karena letak loyang terlalu dekat dengan sumber api bawah atau suhu api atas, atau juga suhu terlalu tinggi. Solusinya adalah pakai loyang rak tengah atau sering dibulak-balik bun. Jadi jangan stay diem matang, enggak. Saya sendiri walaupun pakai oven tangkring atau oven listrik dibolak-balik, misalkan 10 menit yang belakang diputar ke depan lagi, seperti itu bun. Tapi untuk open deck saya nggak tahu karena belum pernah ya bun ya. Itu pengalaman saya di oven tangkring sama oven listrik, tetap dibolak-balik. Nah bun, kalau ditimbang hasilnya akan rata seperti ini. Bagus kan, rapi, nanti di toples juga rapi tertata. Saatnya kita oven. Sebelum itu panaskan dulu ya ovennya, kurang lebih 15 menit biar panas dulu. Kalau sudah itu langsung dipanggang, dan dipanggang kurang lebih 15-20 menit. Angkat, dinginkan, benar-benar harus dingin. Nah ini akan berpengaruh terhadap hasil olesan. Kita jawab ya pertanyaan yang nomor 3.
Jadi jika ada drama, ada pertanyaan kenapa kalau ngoles telur itu suka terkelupas atau ada juga yang kusam, jawabannya adalah ngolesnya itu matang dulu nih ya, setengah matang kira-kira 70%, angkat tiriskan, benar-benar harus suhu ruang dingin baru dioles, jangan masih panas dari oven dioles, itu akan mengelupas. Biarkan dingin dulu, sudah benar-benar dingin suhu ruang baru dioles. Nah, kenapa alasan jual kue kering atau nastar itu mahal? Karena prosesnya juga lama, Bunda. Jadi buat pelaku UMKM gak apa-apa, jual sesuai kualitas harganya, oke? Nah, sekarang saatnya ngoles, tapi saya akan ajarin racik olesan kuning telurnya biar golden glaze. Yang pertama, telur 3 butir ukuran besar, untuk satu resep ini ya cukup, gak boleh lebih karena saya mubazir kebuang. 2 sendok makan susu kental manis dan minyak sayur. Nah, hasilnya menjadi seperti ini, nanti teksturnya tuh rekat seperti ini, bagus. Saatnya ngoles. Teknik ngoles, jangan terlalu tebal kuning telur ini, nanti hasilnya dia kecoklatan seperti gosong. Tipis-tipis dulu, dioles 2 kali, jadi base-nya itu tipis dulu, yang kedua kali diratakan, cukup seperti itu. Mau pakai keju boleh, nggak pakai keju juga nggak apa-apa ya. Jadi base yang pertama oles tipis dulu, yang kedua diratakan, jangan terlalu tebal karena nanti gosong, bukannya kuning glowing bagus, nggak akan ya. Nah, ini kelebihannya pakai baking paper. Jadi kalau ada kuning telur yang jatuh kayak gini, dia tidak akan ngerusak nastar kita, tidak akan susah diambilnya, tinggal ngambil aja, gampang, praktis. Oke. Murah kok, beli di Shopee 4.000 dapat 10 lembar, digunting jadi 2 untuk satu loyang ukuran 28 cm, bisa jadi 20 loyang. Murah kan? Jadi saya wajibkan. Kalau yang nggak ada, yang nggak setuju diwajibkan, ya nggak apa-apa. Kan saya mah milih mudah, milih nyaman kerjanya. Nah, kalau pakai keju, jadi jangan full semua dulu dioles baru pakai keju, nanti kering. Jadi udah 2 baris pakai keju, udah 2 baris pakai keju. Praktis kan? Saatnya kita oven lagi. Cukup 10 menit dibolak-balik, matang merata seperti ini hasilnya. Dibolak-balik di oven, mau tangkring mau listrik dibolak-balik ya, Bun ya. Terus dipantau. Bikin nastar itu selain bahan, ngadon, nyetak, manggang itu juga penting. Yang terakhir, pembelajaran di video ini adalah nastar cepat berjamur. Penyebabnya apa, Ambu? Yang pertama, selai nastar kurang matang. Yang kedua, kurang gula karena gula adalah pengawet alami. Yang ketiga, nastar dimasukkan ke toples saat masih hangat. Jadi Bunda, Kakak, penting sekali nastar itu harus, bukan nastar, selai nastar sama selai buat roti berbeda. Selai buat nastar itu harus kalis. Lihat di video saya, tidak menyatu. Lihat pembelajaran di video bikin selai nastar saya. Yang kedua, kurang gula. Perbandingan gula buat selai roti itu nggak masalah kurang gula, yang penting nge-mix. Kalau untuk nastar gulanya harus seimbang. Jadi rumusnya adalah lihat video pembelajaran bikin selai di video selai nastar ya, di video saya sebelumnya, itu otentik. Gampang banget kalau pakai baking paper, ngambilnya nggak ada drama. Pastikan matang merata. Ciri-ciri matang merata apa? Bawahnya tuh udah kecoklatan seperti ini. Nah, itu udah matang. Sudah beres pembelajaran membuat nastar, dakwahnya sudah beres ya. Saya lama ngedakwah nggak apa-apa, yang penting ada edukasi. Jadi 5 pertanyaan sudah saya jawab. Resepnya juga otentik, insya Allah dijamin tidak ada yang dipotong-potong, dijamin berkualitas premium. Semoga bermanfaat, berkah. Silakan di komen jika ada saran, kritik, ataupun kesenangan. Mari kita berdiskusi. Buat bunda-bunda, buat kakak-kakak, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum.